Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pengutusan 70 murid yang ditunjuk oleh Yesus, dan mereka diutus berdua-dua, mau mengatakan pertama, Yesus ingin semua orang berpartisipasi dalam perutusan. Dalam perutusan itu mereka diingatkan, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Dalam menjalani perutusan, ke-70 murid itu kelihatan tidak mudah. Bukan kesulitan yang datang dari dalam, tetapi tantangan yang datang dari luar. Hal itu dikatakan oleh Yesus, "Camkanlah, aku mengutus kamu bagai anak domba di tengah-tengah serigala." Kita tahu kalau anak domba di tengah-tengah serigala, pasti anak domba itu selalu dalam ancaman, resikonya kematian. Dalam tantangan yang sangat sulit, mengapa murid-murid dilarang membawa bekal, membawa kasut, dilarang membawa kasut, membawa makanan? Selain para murid harus siap secara mental, para murid diingatkan untuk selalu ingat yang mengutusnya. Tuaian memang banyak, pekerjanya sedikit, mintalah kepada Tuhan
tuaian itu. Dan dalam mewartakan Injil, ketika mereka semua terlibat, banyak orang terlibat dalam mewartakan Injil harus konkret. Dalam mewartakan Injil, kalau ketemu orang lapar, harus disertai membawa makanan. Dalam mewartakan Injil, kalau melihat orang tidak berpakaian, harus sekaligus membawa pakaian untuknya. Kalau ada orang yang kerasukan roh jahat, orang itu harus diusir sekaligus roh jahat dalam dirinya. Perutusannya sangat konkret, bermisinya sangat konkret. Semua yang dibawakan oleh para murid dalam rangka keselamatan kerajaan Allah sudah dekat padamu. Injil Lukas memang mengisahkan tentang kasih Allah yang tanpa batas, seperti kisah anak yang hilang kembali ke pangkuan bapaknya. Injil Lukas menunjukkan belas kasih Allah terhadap janda yang anaknya mati. Injil Lukas menunjukkan kemiskinan di Bethlehem mencapai kesempurnaan puncaknya di Yerusalem, dari gereja kecil menuju gereja semesta. Lukas sendiri dalam sejarahnya, dia mati dibunuh oleh penentang Injil pada usia 81 tahun. Nas dari Injil hari ini dalam bait pengantar Injil, Injil Lukas bab 4 ayat 18-19. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Mari kita bermisi, mari kita berpartisipasi secara nyata, konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya lisan, tetapi nyata dalam perbuatan. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Terpujilah